Corona ini menjadi sentimen yang benar-benar apa ya, mampu menohok IHSG gitu ya Pak ya. Dari mulai April nih di Indonesia nih lumayan nih. Waktu itu saya inget banget IHSG itu pernah ada di level 6 ribuan, 6.500, 6.300. Kita happy, semua happy. Tiba-tiba ke Ya, 5.000. Tiba-tiba turun lagi ke bawah level psikologis tuh 5.000 di 4.500-an. Kita semua udah pada jantungan gitu ya Pak ya. ya, Ada yang ya. cut loss, malah ada yang mumpung lagi di bawah nih, malah kayak gitu. Dan sempat ke level terendahnya di 3.500. Tapi menurut Bapak sebenarnya sebesar apa sih Pak sentimen virus corona ini mempengaruhi IHSG? Eh, Sebenarnya kan itu satu peristiwa ya, karena ekonomi real sektornya itu menghambat. Jadi ada dua pasar nih, ya kan? Kalau virus corona itu berdampak kepada pasar barang dan jasa, ya kan? Nah, pasar barang dan jasa ini kan didanai oleh pasar kapital. Ya dong? Oke. Jadi apa ada hubungannya? Ada indirect. Ya, tapi biasanya yang bergerak lebih ke sentimen psikologisnya dulu kan. Jadi pasar itu bereaksi terhadap sentimen psikologis. Kalau sekarang apa mungkin yang mau ditanya, apakah itu akan balik ke 6.000 gitu kan? Misalnya gitu ya. Harapan orang namanya harapan sih sah-sah aja. Tetapi kalau kita lihat dari fundamental dulu. Ya, di fundamental itu kita lihat dulu ke anggarannya pemerintah. Ya. Oke. Pemerintah itu sudah dianggarkan bahwa dengan asumsi vaksin ditemukan dipasarkan mulai tahun depan. Kalau dipasarkan tahun depan, anggarannya merefleksi pemulihan ekonomi atau semua infrastruktur mulai selesai 2021 Desember. Ya. Nah, kalau itu semua sudah selesai 2021 Desember, saya rasa pasar kapital kan minat untuk mendanai infrastruktur atau barang dan jasa akan naik di situ. Jadi ya kemungkinan itu bisa terjadi ke atas, tapi trennya pasti akan terus ke atas karena pasar kapital tuh orang itu nggak bisa diem, ya itu bedanya sama pasar barang dan jasa, dia akan terus mencari momentum gitu. Kalaupun dinamikanya tuh memang luar biasa ya Pak ya. Dinamikanya luar biasa, gitu ya. Karena yang di manage itu bukan hanya fundamentalnya saja, tapi ada faktor psikologis yang mengakibatkan tiba-tiba demand-nya naik, gitu biasanya. Iya, tapi tetap aja nih ya Pak ya, kalau kita ngomong virus corona nih ya, ini walaupun memang seperti yang Bapak bilang tadi, memang lebih ke psikologis ya Pak, dari mulai sentimen-sentimen itu pasti mempengaruhi pergerakan IHSG, berita apapun itu ya, yang ada sentimen negatif sedikit aja itu langsung pasar kita tuh agak sedikit, dikit gitu. Tapi Pak, memang si virus corona ini sentimennya agak kuat ya Pak ya, dari 6.500 sempat kita di 3.500, sekarang bahkan masih di bawah 5.000 gitu ya Pak. Sempat kemarin naik ke di 5.000-an, by meaning 5.000-an itu 5.040, maksudnya bukan 5.000 berapa ratus. Sekarang udah di 4.000, sekarang 4.900. Tapi sebenarnya tadi Bapak juga bilang nih, pemerintah kan sudah mengalokasikan anggaran banyak ya Pak ya, kayak misalkan stimulus. Ini juga bisa menjadi sentimen positif ya Pak ya, ternyata ya? Kalau kita perhatikan tren terakhir, yang mulai naik itu kan karena berapa stimulus itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya. Salah satunya PEN, gitu ya, gulirkan, ya, pemulihan ekonomi nasional. Gitu. Itu pasar bereaksi lebih cepat aja ke sana kan. Apalagi tahu itu didistribusikan melalui jalur-jalur bank juga. Contoh jadi likuiditas bank. Ya kita ambil contoh di mana saya menjadi penasihat investasi Bank Jabar gitu kan, menerima PEN ya 2,5 triliun jadi kapitalisasinya 5 triliun gitu kan naik sana. Wah luar biasa ya Pak yang anggaran untuk Bank BJB ya. Ya itu ya seperti itu untuk pemulihan. Maka pasar mereaksi positif terhadap insentif atau stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Gitu. Oh begitu. Pak, kan Bapak ini sebagai penasehat investasi pemerintah Provinsi Jawa Barat nih. Ya. Nah, aku punya data menarik nih Pak. Selama paruh pertama 2020, ternyata Jawa Barat ini menempati peringkat pertama realisasi investasi penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri dengan total sekitar 57,9 triliun rupiah. Ini besar sekali ya Pak ya jumlahnya, maksudnya dibandingkan dengan provinsi lainnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong tentang minat investasi di Jawa Barat, menarik itu gimana sih Pak? Bisa dielaborate nggak Pak? Oke, saya elaborasi ya. Jadi investasi yang selama ini naik di Jawa Barat, investasi itu ada dua.
Satu investasi memang untuk men-setup perusahaan atau investasi modal, ada lagi investasi dalam bentuk investasi kerja, modal kerja ya, atau working capital. Yang naik itu adalah sebenarnya untuk working capital, karena kalau kita lihat di Jawa Barat, daerah Bekasi, Kerawang, pabrik semua. Jadi kalau harusnya sekarang dengan adanya pandemi, working capitalnya turun kan, karena demand terhadap barang dan jasa turun, maka pelebaran daripada modal itu untuk kerja itu pasti turun. Ya, nah, jadi perlu dipisahkan. Kalau yang tadi dibicarakan itu naik sampai segitu besar, itu adalah sebenarnya belanja modal, ya. Oke. Nah, kalau belanja modal itu capex, betul. Tapi itu biasanya belanja modal itu kan ada lagi pasar yang satu lagi namanya pasar tenaga kerja. Nah, biasanya kalau belanja modal itu impact ke pasar tenaga kerja kenaikannya kecil, karena itu lebih ke arah perusahaan untuk ekspansi atau menambah produksi dalam lainnya. Jadi Jawa Barat kalau ditanya potensinya seperti apa, yang harusnya potensi yang lebih besar itu bukan belanja modal, tapi potensi dalam sumber daya lainnya. Jadi masih besar itu sumber daya lainnya, baik di agro atau non agro ya, itu besar untuk Jawa Barat. Nah ini yang masih belum memang Pak Gubernur sudah mengusahakan dengan keliling ke luar negeri ya tahun lalu, itu sebenarnya untuk mendatangkan fresh investment. Jadi bukan belanja modalnya gitu. Nah, jadi potensi itu masih bisa 2 kali atau 3 kali lipat dari 57 triliun sebenarnya. Oh, jadi maksudnya ini angka 57,9 triliun ini kan udah besar banget ya Pak ya dibandingkan provinsi yang lain, dan masih ada chance untuk lebih tinggi lagi. Ada. Selama gapnya, ini isunya kan adalah gapnya. Jadi kalau investor itu datang ke Jawa Barat, skema yang masih kita siapkan itu KPBU, dan itu antara pemerintah dan swasta itu masih makan waktu lama. Ya. Jadi gapnya ini harus diperpendek, karena investasi itu kan sebenarnya datang dari tabungan masyarakat. Jadi tabungan masyarakat di luar negeri dikemas dalam bentuk investasi. Nah, kalau daerah harusnya juga begitu, tabungan masyarakat, apalagi kalau kita lihat laporan BI ya bulan lalu, itu kan tiba-tiba dana tabungan naik, saya lupa berapa 7% kalau nggak salah ya. Nah ini kan sebenarnya satu potensi untuk investasi selama komunikasi gapnya bisa diperpendek. Betul. Gitu. Jadi daerah ini seperti Jawa Barat yang memiliki potensi gede, itu memang sudah harus memiliki perusahaan efek daerah menurut saya. Gitu. Supaya jadi bisa mengemas ini semua. Apalagi kita punya badan usaha milik daerah kan. Betul. Portfolionya ada. Nah ini ada gap yang harus cepat segera disikapi, gitu. Karena tabungan masyarakatnya naik. Betul ya. Oh sangat menarik Pak ya. Jadi kalau misalkan kita bisa bilang nih Pak ya, kita ngomong secara sektoral dulu nih di Jawa Barat. Sebenarnya sektor apa aja sih Pak sebenarnya yang harus menjadi perhatian investor gitu di Jawa Barat? Oke, sektor yang menurut saya ya real sektor, tapi skala gede. Pertama, Jawa Barat itu masih kekurangan, apalagi dengan adanya COVID. Kita baru tahu rumah sakit umum daerah kurang. Nah, rumah sakit, oke, berarti dari sektor kesehatan ya? Sektor kesehatan. Itu return on investment-nya cukup lumayan. Cepat dan gede. Terus nomor 2, nah ini rada panjang, tapi ini potensi. Pengelolaan sampah. Bisa sampah masyarakat. Pengelolaan sampah? Betul, sama sampah medical. Ya. Itu potensi gede. Jadi di seluruh Jawa Barat, DKI Jawa Barat dan Jawa Tengah itu masih kekurangan incinerator. Apalagi kalau kita mau bikin satu proses yang lingkungan, ya itu kan return on investment-nya bisa sekitar tergantung size-nya ya. Kalau size gede mengelola sampah masyarakat itu kan sekitar setengah triliun ya. Setengah triliun sih kalau untuk pasar kapital nggak seberapa ya. Kita sudah mendapat investornya belum Pak itu untuk pengelolaan sampah? Kalau minat selalu ada, tapi ini masalah skemanya selama ini serapnya seperti KPBU, ya. Ini jadi lama, gitu. Tapi kalau seandainya kita punya perusahaan efek daerah, maka dia bisa mengemas, jadi kayak produk dikemas, jadi bingkisan, bingkisannya jadi menarik, jadi affordable, ya, sehingga investor bisa langsung dengan misalnya perusahaan itu nerbitin, perusahaan daerahnya nerbitin obligasi, korporasi. Itu akan lebih mudah ya. Itu jauh lebih mudah daripada orang-orang juga jadi lebih gampang untuk berpartisipasi juga untuk kemajuan regionalnya Jawa Barat dalam hal ini gitu ya Pak ya.
betul Benar, betul betul. Jawa Barat. Karena kalau perlu saya tambahkan, Jawa Barat ini kan sudah memiliki badan usaha milik daerahnya, banknya ya, Bank Mm-mm. Jabarnya. Kan ada Mm-mm. galeri investasinya. Nah, tinggal yang Iya. emasnya nih, bungkusnya aja, gitu. Ya. Jadi hopefully kan OJK juga 2019 sudah mengeluarkan dan memungkinkan perusahaan efek daerah untuk berdiri. Ya. Saya Mm-mm. rasa tinggal satu step itu saja. Berangkat dari yang kecil-kecil, dari portfolio yang kecil. Tadi ditanya apa yang menarik. Kalau sudah normal, pariwisata tetap selalu menarik di Jawa Barat. Ya. Jadi kita punya badan usaha milik daerah Jasmita. Ya kan? Mm-mm. Bayangin, hospitality industry itu kalau dengan kemasan yang kecil-kecil tadi ya, misalnya satu tempat 4 miliar, satu tempat 5 miliar, maka masyarakat bisa berpartisipasi selama produk itu dikemas menjadi affordable. Gitu. Oh Kira-kira begitu. itu aja yang satu masing-masing poin yang harus terus diprogreskan gitu, di Jawa Barat. Jadi tinggal butuh satu perusahaan efek daerah, betul ya Pak ya? Betul, betul. Luar Itu dia. biasa. Tapi Pak, kalau misalkan kita ngomong yang udah ada nih, misalkan kita ngomong capital market nih ya di Jawa Ya. Barat. Sebenarnya appetite orang-orang Jawa Barat, FYI saya juga orang Jawa Barat loh Pak. Saya kuliah dulu di Unpar. Ya. Gimana sih appetite-nya Pak orang-orang Jawa Barat nih sama capital market? Apakah udah melek literasi tentang capital marketnya atau masih lagi digaungkan nih, lagi digiatkan oleh pemerintah? Jadi kalau kan begini ya, pertama kita ngomong pemerintah dalam arti pemerintah Jawa Barat. Ya. Mm-mm. Pak Gubernur itu kan sudah mengatakan bahwa membangun yang disebut Jabar Juara itu adalah membangun daerah tanpa membebani APBD. Maka kalau tidak Betul. membebani APBD dari mana? Capital market kan. Kita hanya Betul. bisa. Nah, baru kita ngomong nih masyarakat. Tadi saya bilang, untuk masyarakat mau berinvestasi, kita memerlukan perusahaan efek daerah ini untuk mengemas menjadi affordable. Ya, contoh nih, sederhana aja yang sudah ada sekarang. Bank Jabar, berapa harga sahamnya sekarang dengan masa COVID? Mungkin 890-an rupiah ya, Iya. kira-kira segitu. Tapi kan sebenarnya nilainya itu kan 1000-an. Ya. Bayangin kalau kita menyisihkan 890 per kali 100 ya, satu lot kan 100. Berarti kan nggak sampai 100.000 rupiah. Betul sekali Pak. Nah, pertanyaan sederhana, ada tidak mahasiswa ya di Jawa Barat yang mau menyisihkan 100.000 aja, sedangkan potensi nilai lentingnya pada saat antara Januari sampai April, karena sudah momentum di pasar kan begitu ya, sebelum drop, itu kan bisa melenting 10%, 12% ya dalam waktu 5 bulan, dibandingin deposito yang cuman 4% mungkin setahun ya, 4-5% setahun. Betul. Nah, ini edukasi yang di sini, ini memang menjadi PR. Ya kan? Siapa dulu yang ngemasin jadi mudah dan sederhana. Nah, ini yang masih kita perlukan, satu ini aja. Ya, saya yakin juga kalau dikemas menarik kan, kayak barang dikado, dikemas menarik, pasti masuk ke level milenial lebih gampang. Apalagi betul sekali. Anak-anak milenial sekarang kan main game tuh. Ya, game online gitu. Nah, bisa kemas seperti itu aja. Saya yakin minatnya naik karena potensinya gede soalnya Jawa Barat. Sosial media juga bisa digunakan padahal ya Pak ya. Apalagi anak milenial nih nggak bisa lepas banget dari gadget. Kalau misalkan digaungkan lewat sosial media pasti juga pada tertarik gitu Pak. Maksudnya dibanding deposito yang benar kata Bapak tuh 4% aja. Tapi sedangkan misalkan nih mahasiswa-mahasiswa rela menyisihkan hanya 100.000 gitu ya untuk daya lenting yang maksimal. Wah, kalau mereka tahu sih pasti bakal milih ini ya, nabung saham gitu ya Pak ya. Benar. Jadi sebenarnya problem di kita adalah pemahaman dalam mengedukasinya. Jadi bedanya gini sama di luar negeri. Di luar negeri itu anak-anak 17 tahun sudah bekerja. Jadi dia mengerti arti uang 50 sen, 75 sen dia ngerti. Nah, di kita ya kan 5.000 rupiah itu besar atau kecil belum ada bayangan. Nah, jadi tantangan dalam mengedukasi generasi milenial adalah bagaimana dia menghargai 5.000. Nah, kalau dari kita taruh 100.000, ya kita 100.000 rupiah, 5.000 aja kan udah 5%. Gitu ya. Nah, betul. Hal-hal seperti ini, ya kan,
ini yang perlu diedukasi, gitu. Bahwa uang itu ada nilainya dan kita bisa tabung. Jadi istilahnya sama dengan tabungan dalam bentuk investasi, gitu. Jadi saya nggak sulit, karena selama saya udah melihat berapa banyak, terutama mahasiswa saya ya, itu banyak spending uang hanya ikut perlombaan game online kan. Itu kan daftarnya berapa ratus ribu rupiah kan. Ini saya cuma ngomong 100.000 rupiah untuk memiliki saham di perusahaan TBK. So jadi sebenarnya tinggal sedikit lagi effort. Gitu. Iya, it's very cheap. Ya, saya meyakini kenapa makanya bank daerah ini memiliki dari investasi itu artinya PR-nya memang begitu seperti itu. Dan perlu pengemasnya aja. Satu orang lagi. Luar biasa, Pak. Pak, terkait dengan investasi lagi nih di Jawa Barat ya. Saya punya satu fakta lagi nih. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan kan, Jawa Barat ini sangat diminati dalam sisi investasi, maupun PMA atau PMDN ini 57,9 triliun rupiah, itu sangat tinggi. Dan Ridwan Kamil juga sudah bilang bahwa Jawa Barat ini menjadi provinsi yang paling banyak yang diminati oleh dari sisi investor. Jauh dari Jawa Timur dan juga jauh dari DKI Jakarta. Bayangkan Pak, capital city aja kalah Pak sama Jawa Barat. Jadi apakah itu tandanya di 2020 yang kita tahu ya tinggal 100 hari lagi, bahkan kurang dari 100 hari lagi, ini apakah kita masih oke untuk berinvestasi atau tunda dulu Pak sebenarnya? Oke, jadi gini proses. Kalau kita lihat ya, minat itu kita ambil lagi lah ke ilmu marketing ya dan branding. Disebut AIDA, awareness, interest, desire, action. Betul. Terhadap Jawa Barat itu baru sampai di level desire-nya. Jadi kalau dari kita ukur dari sisi desire, banyak banget investor tertarik luar negeri, dalam negeri. Action-nya, ini yang tadi saya katakan, gap-nya di sini. Kalau dalam minat ke arah action, tapi skemanya masih skema seperti kerjasama pemerintah dan swasta, KPBU terlalu lama. Ya, capital market tuh nggak bisa nunggu yang lama-lama. Pengen kejelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi kalau ditanya dalam waktu 100 hari, saya sih hanya berdoa mudah-mudahan dalam 100 hari gap itu segera, apa yang perlu sih untuk menjembatani gap ini? Ya itu tadi saya bilang, mungkin perusahaan efek daerah it's about time to exist. Karena mereka yang lebih ngerti portfolionya BUMD lebih dekat satu rumah kan. Dan kalau kita lihat peraturan OJK, perusahaan efek daerah itu harus di provinsi tersebut. Ya, nggak bisa di mana-mana, nggak boleh di Jakarta, nggak boleh kan. So it's time. Iya betul. Jadi memang sudah disadari oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa membangun satu negara ini tidak bisa kita selalu mengandalkan APBN atau APBD, maka kita perlu tabungan-tabungan dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah maupun Indonesia. Gitu. Jadi ada PR aja, mendirikan secepat mungkin lah gap itu, untuk supaya dipersempit dengan mendirikan satu institusi. Jadi sebenarnya Jawa Barat sudah punya perusahaan efek daerah belum sih Pak? Kita kan udah tahu nih banyak banget benefitnya ya. Belum. Jadi why then? Mungkin saya rasa akan, kalau kan sekarang situasi sudah, jadi dengan adanya COVID, kita tahu keterbatasan anggaran ya. Jadi kayak di Jawa Barat, APBD-nya aja dengan karena COVID kan jadi negatif 8 triliun ya. Nah, oleh karena itu, itulah makanya insentif-insentif, salah satu stimulus dari pemerintah, yaitu mendirikan perusahaan efek daerah. Tepatnya. Sehingga kita bisa menggalang, dikemas dulu nih, dikemas, sehingga menjadi masyarakat ikut partisipasi melalui pasar kapital itu. Iya Pak. Membangun daerah itu ada 3, Mbak. Jadi ada pasar barang dan jasa, pasar kapital, ya, dan yang ketiga pasar tenaga kerja. Yang kita cari fresh investment sehingga tenaga kerja langsung naik. Betul ya, yang kita butuhkan memang fresh investment ya Pak ya, dan tentunya disokong oleh perusahaan efek daerah, itu sangat penting ya Pak ya ternyata ya.
daripada Sangat, saat KPBU ini lama gitu ya Pak ya. critical. Critical. Benar. Iya, oh iya juga bagi yang nonton IG Live kita kali ini di Break Time sama Pak Antonius, kalau ada yang mau bertanya silahkan, kita menampung pertanyaan nih terkait dengan peluang berinvestasi di tengah pandemi, wajib atau tahan dulu. Tapi Pak, terkait dengan peluang investasi di tengah pandemi nih ya Pak ya, wajib atau tahan dulu, saya sendiri juga mau nanya nih Pak, wajib atau tahan dulu sih Pak? Ya kalau investasi sih namanya pasar kapital ya, wajib. Jadi contoh begini, satu lagi, orang ketika kita tahu ini turun, kan kita juga harus punya agility. Agility itu apa? Kelenturan dalam men-switching. Ya. Yes. Jadi adaptif gitu ya Pak ya? Iya, jadi kita harus bisa main switching juga. Gitu. Jadi nggak bisa kita cuma diem, akhirnya kita nggak switching. Jadi kadang-kadang kita harus cut loss, switching. Momen itu kan ada yang gain. Kayak tadi saya bilang, biasanya momentum di pasar kapital Januari sampai April itu pasti harga-harga naik. Karena mau RUPS, rapat umum pemegang saham. Itu aja dilakukan ke sana. Jadi menurut saya ya wajib switching. Switchingnya yang wajib. Gitu. Switchingnya, betul Pak. Nah. Iya Pak. Pak, kalau misalkan nih kita ngomong tadi terkait dengan investor milenial gitu ya Pak ya. Kalau misalkan ada investor nih pemula yang mau mulai investasinya nih di momen ini Pak, momen di tengah pandemi ini, sebenarnya momentumnya tuh lagi oke apa enggak sih Pak? Untuk yang pemula ya Pak ya, gitu. Ya. Kalau untuk pemula sekarang aja gitu. Sekarang aja ya. Pertama ya, kemana sih saya harus bertanya kan begitu, ya kan? Kalau untuk pemula, kalau saya karena saya penasihat investasi Provinsi Jawa Barat, maka saya sarankan datanglah ke galeri investasinya Jawa Barat gitu kan, bisa diakses. Oh iya. Ditanya di sana. Terus kalau harus mulai, ya saya bilang tadi kan, harga sahamnya cuma 890 perak yang nggak sampai 100.000 dalam satu lot kan. Ya mulailah belajar investasi, sisihkan uang. Main game aja untuk daftar pertandingan game online bisa 350.000. Ini sisihin 90.000 rupiah aja. Ya, kan? Nah, betul sekali itu Pak. hal-hal yang rasakan. Karena kalau orang tidak merasakan melenting, itu PD-nya nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa kalau kita loss, jangan diem aja. Switching, saya bilang switch. Karena kalau diem tuh jadi orang jadi depressed kan. Turun. Tapi kalau ada menang dikit, gain dikit kan confidence mulai naik. Nah, iya, udah mulai senang juga ya Pak ya, ada hasilnya gitu, ada cuannya kalau bahasa sekarang tuh Pak. Cuannya, yang penting ujung-ujungnya cuannya dirasain, jadi gitu. Jadi jangan pasrah, ikhlas boleh, tapi jangan pasrah gitu kira-kira. Iya, tuh guys, bener nih. Kalau kalian ya udah mau mulai berinvestasi, udah mulai pengen mencari cuan lewat investasi, kalian bisa aja hubungi Galeri Investasi Bank BJB di nomor 02242111415 dan juga ada phone numbernya itu di 082132000062 gitu ya Pak ya? Ya, Pak, ini ada satu pertanyaan nih Pak dari yang nonton IG Live kita. Gimana yang udah investasi tapi porto merah dan apakah harus nambah dana untuk invest atau tunggu? Ini bau-baunya dia portonya merah Pak. Jadi gitu. Gimana tuh Pak? Ya, jadi pertanyaannya nambah dana atau tidak, ya kan? Tergantung, itu kembali ke kita sendiri kan. Kalau saya tipe orang ya udah, ini kita udah loss, switching tadi makanya saya bilang, udah saya switching ke tempat yang lain, ya kan? Di tempat yang lain ini minimal rasakan gainnya dulu, biar pede. Baru habis itu tentukan apakah saya perlu top up atau tidak, nambah dana atau tidak. Jadi begitu. Ya, kadang-kadang kan lebih baik menikmati small winning ya. We cannot win the war, tapi minimal kan small battle kita nikmatin. Kecil gitu. Jadi semua ini masalah gain confidence kita balik, ya, sama restruct pola pikir kita aja. Gitu. Karena tidak ada semua orang yang nyangka dengan COVID kan juga nggak ada ya. Betul Pak, ini unpredictable banget ya, tiba-tiba datang 2020
yang dimana kalau kata saya lihat nih kata-kata di Twitter ya, 2020 adalah revenge dari 2019. Soalnya banyak banget orang yang katanya tuh aduh 2019 tuh nggak banget, semoga 2020 better. Ya kayaknya enggak. Muncullah pandemi ini ya Pak ya, yang Ya, sempat mengkoyakan IHSG gitu. Pak, tapi sebenarnya kalau misalkan kita mau tahu nih, kapan sih Pak sebenarnya waktunya yang bagus gitu untuk cut loss? Kapan waktunya untuk bertahan gitu? Sebenarnya Bapak ada nggak sih tips and triknya? jadi gini, kalau pertama ya, Mm-hmm. kan dana itu kan ada dana tabungan, ada dana keperluan untuk bulanan, ya toh? Kalau ada keperluan untuk bulanan, ya kan, maka yang investasi di sini, kalau menurut saya, ya udah cut loss, belajar switching. Switching itu Oke. dengan demikian kita belajar. Tapi kalau Mm-hmm. kita diemin, kita jadi nggak belajar. Ya. Sementara ngurusin apa masalah kebutuhan kita bulanan, karena nggak belajar ini, jadi kepekaan kita nggak terhadap pasar kapital nggak terbangun. Jadi mulailah berani switching. Untuk saran dari saya gitu. Daripada Oh didiemin akhirnya kita gitu. stres sendiri. Karena suruh balik sampai 6.000. Oh, masih nunggu lama itu. Ya, Kapan dari tuh Pak fundament kira-kira rebound Pak? lama. Itu kan baru terjadi mungkin nanti di tahun 2022. Ya. Dari anggaran aja 2000 gini ya. Semua portfolionya baik perusahaan plat merah yang infrastruktur, semua proyek-proyeknya kan baru selesai di 2021 Desember. Betul Ya. Pak. Nah, jadi kan artinya kalau selesai di 2021 Desember terus diresmiinnya 2022 Januari, ya itu kan juga masuk ke momentum di mana hype-nya terjadi juga dalam pasar dalam perusahaan TBK ya. Jadi ya itu di 2022 kuartal 1 mungkin. Nah, kalau gambaran fundamental sudah seperti itu ya, so my suggestion is mulai start switching, belajar dengan keadaan di antara 2020 dan 2021. Jadi kita tahu Tuh beda. guys, denger guys, sobat investor yang lagi dengerin nih ceramah dari Pak Antonius, legowo aja dan mencoba switching ya, karena memang recovery-nya agak lama ya Pak ya, 2022. Ya, ya, Gitu ada ya. itu. Kalau itu saya lihatnya dari apa situasi APBN, ya APBD seperti itu memang. Iya, Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak, menarik nih, dari Dimas Padmadinata. Pak mau tanya, kata Bapak kan kita harus punya agility, fleksibel alias harus bisa switching. Nah yang saya tanyakan, instrumen apa sih Pak yang cocok untuk switching tersebut? Apakah itu obligasi? Gitu Pak. Ya, jadi begini ya. Kalau saya bilang switching itu kan berarti harus ada satu produk untuk kita switch. Ya. Nah, produk ini yang saya bilang kadang-kadang memang udah disiapkan oleh perusahaan efek. Jadi banyak. Nah, itulah makanya kenapa hampir di setiap bank itu mempunyai galeri investasi kan. Nah, mereka yang Iya, lebih tahu betul sekali. produk-produknya itu apa ya, saya harus switch kemana. Gitu. Oh iya. Obligasi juga salah satu, tapi obligasi kan tergantung ya. Obligasi sekarang kita ngomong pure obligation. Ya, ada yang dikeluarin dalam bentuk rupiah, ada yang dikeluarin bentuk dolar. Gitu kan? Nah, antara rupiah sama dolar kita pilih mana sekarang? Nah, kan gampang tanya. APBN aja 15.000 ya, Menteri Keuangan kemarin mengatakan 14.900 sampai 15.600. Artinya sekarang di berapa? Kalau sekarang itu ada di bawah 14.000 sekarang berapa sih? 14.900 sih. Saya nggak tahu. Pokoknya di sekitaran di bawah situ. Ya carilah obligasi yang USD. Ya. Nah, kenapa saya bilang switching? Kadang-kadang ini kan supply dan demand di antara obligasi. Kalau saya pegang obligasi A, saya mau beli B. Kita lihat juga harga yang mau lepas obligasi B itu harganya udah terlalu tinggi atau belum. Ya kan? Jadi switching juga kita harus lihat ya. Harus lihat harga yang ditawarkan berapa. Obligasi itu memang paling aman, ya, karena kita menerima yield, ya kupon namanya kan. Yieldnya ya. Yieldnya. Tapi kalau kita mau cuan, kembali lagi tadi ke cuan ya, Mbak Clara ya. Ya kita bisa switching, ya kan. Kita lihat, ini ada yang lagi murah nih obligasi, saya lepas yang A, saya beli B karena B lagi murah di harga daripada par value-nya, ambil sana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dalam pasar kapital selalu ada orang yang mau keluar karena dia perlu uang tadi, ya, untuk hal yang lain. Nah, itu yang
yang makanya kita harus, menurut saya kenapa jangan diam, harus terus aktif. Ya, dekatkanlah diri sama yang mengerti tentang tadi kan pasar-pasar, di pasar kapital apa aja produknya, ada obligasi, ada juga kan Pak reksadana ya. Ya, reksadana juga begitu kan, banyak kemasannya kan. Ada reksadana yang terdiri portfolionya 70% obligasi, 30% pasar saham. Jadi kalau kita memang bukan tipe orang yang langsung bisa monitor dari waktu ke waktu, percayakanlah kepada orang yang lebih mengerti gitu. That's why makanya luar biasa. Kayak di bank bank BJB itu kan kenapa ada galeri investasi, ya itu dia gunanya. Keep asking aja. Iya. Nah, tuh sobat investor, bagi kalian yang pengen belajar terkait dengan investasi, kalian bisa via Bank BJB apa ya, galeri investasinya. Aku tekankan lagi ini di nomor telepon 02242111415. Langsung aja cus telepon, sebaiknya saya harus apa ya? Gitu. Pasti Anda akan menemukan jawaban untuk sobat investor. Bapak, ada satu lagi pertanyaan nih, Pak. Ini kayaknya dari milenial nih, Pak ya. Baiknya untuk para milenial di saat pandemi ini, nabung di saham atau bagaimana, Pak? Tapi saya suka banget nih pertanyaannya, soalnya nabung di saham. Soalnya banyak banget kan orang yang misunderstanding lebih ke, main saham atau trading saham. Padahal lebih baik nabung saham ya nggak sih, Pak? Jadi mungkin lebih tepat istilahnya nabung dalam bentuk investasi. Karena kan investasi belum tentu harus saham ya. Tadi kan. Bisa juga reksadana, di mana reksadana itu kan pecahannya ada yang obligasi isinya, ada yang saham. Tapi kalau untuk milenial, saya sih selalu bandinginnya sama game online deh. Kalau ikut main game online daftarnya 350.000, ada yang 500.000 untuk kompetisi kan, gitu. Betul. Jadi mulailah dari sesuatu yang kecil gitu loh, untuk belajar yang tadi saya bilang, kayak saham Bank Jabar gitu, nggak sampai 100.000, sisihin 100.000. Tapi itu mati kalau dia mulai melenting nanti di Januari Februari, ada rasa apa? Bapak intermezzo deh, Pak. Bapak kayaknya main game online ya. Kayaknya hafal banget, Pak. Daftarnya 350.000. Ya, kan saya punya anak juga main game online gitu. Saya perhatikan berapa dia daftar. Mungkin kadang-kadang menang, kalau menang kan lebih dari itu. Tapi yang saya perhatikan di kalangan milenial adalah ketika dia menang main di game online, rasa achievement-nya. Mungkin menangnya selisihnya antara dia daftar sama dia menang cuma selisih 50.000. Iya. Kan? Tapi achievement-nya satisfying gitu ya. Nah, the sense of being a winner gitu ya, Pak ya. Exactly. Jadi untuk kalangan milenial itu yang harus dipupuk. Nah, makin nanti lama-lama dia confidence, semakin confidence dia belajar. Baru produk-produknya dia belajar, lebih smart up. Gitu. Intinya kalau kalangan milenial sih, willingness to learn-nya tuh lebih tinggi kok. Dibandingin generasi X, ya, X dah. Dibandingin generasi baby boomer sampai X. Mereka luar biasa. Lebih adaptif, agility-nya ada. Iya, betul, Pak. Pak, ada satu lagi pertanyaan nih, Pak. Kalau mulai menabung saham pada kondisi saat ini, menurut Anda gimana? Sambil menunggu rebound di following years. Ini sih tema besar ya, Pak ya. Ya, saya bilang pilih sahamnya pertama ya. Pelajari dulu tren daripada saham itu yang masa Covid aja ya. Di masa Covid. Jadi jangan, kan pasti beda, jangan dipelajari pada waktu sebelum Covid ya. Iya, beda. Ini spesial, Pak. Special case. Karena special case karena itu kan masalah appetite ya. Industrinya industri apa dulu? Kita lihat. Terus kan selalu udah banyak sekali diliput oleh para pakar-pakar pasar ya, kapital ya, kasih mana 5 saham teratas. Bahwa yang paling penting tuh adalah belajar ikuti, tapi juga make sure affordable ya. Jadi kalau sakit nggak terlalu sakit gitu loh kalau hilang. Jadi so are you trying to say that lebih baik collect saham di tier 2-3 daripada tier 1? Maksudnya lebih ke small caps daripada big caps? Kalau untuk pemula milenial, saya saranin small caps aja dulu. Biar kalau jatuh nggak sesakit itu ya, Pak ya? Nggak sakit, plus juga dia kan gini, jadi dia mulai mengerti ya, kalangan milenial ini jadi mulai ngerti apa artinya 5.000 perak.
Nah, jadi kalau loss 5.000 apa sih artinya? Gitu. Jadi memaknai dulu. Nah, jadi yang penting kan pemahaman dan edukasinya. The why-nya, why I lost 5.000 rupiah kayak gitu kan. Nah, dia cari tahu. Gitu. Atau kalau dia gain, why I gain only 3.000 rupiah, cuma gain 3.000 rupiah. Dia juga belajar. Gitu. So it's Udah really not gede-gede, only the value atau number, tapi lebih kayak journey-nya itu sendiri ya Pak ya, untuk why I lost, why I win, yang kayak gitu ya Pak ya. Betul, exactly. pengalamannya justru Sebenarnya ya. itu kembali ke ilmu marketing yang disebut namanya apa, customer journey. Nah, jadi dia harus nikmati dulu journey-nya itu. Exactly. Sobat investor, kalau kalian masih mau bertanya nih, mumpung ada Pak Antonius, I'm speaking with the right person sekarang. Jadi kalian kalau ada pertanyaan langsung aja nanya ke sini, nanti bakal dijawab sama Pak Antonius langsung, karena kita tinggal 5 menit lagi nih Pak perbicaraan ini. Singkat sekali ya, 1 jam, time flies ini. Kalau kita ngomongin tentang capital market tuh, ya ampun. Bapak sendiri nih, Bapak lagi megang apa sih Pak kalau saya boleh tahu? Kalau saya mainnya di bond sih. Di bonds ya. Switching, saya lebih banyak switching. Gitu. Bonds juga, lagi apa Pak? Sukuk atau ori 18 tuh yang lagi happening kan? Bisa FR, bisa ori, tapi karena saya lihat kemarin rupiah asumsi di anggaran segitu, jadi saya lebih banyak pegang di bond yang FR ya, dolar. Oh, iya. Terus jadi lebih dolar ya? Saya switching juga kadang-kadang main di reksadana, tapi karena saya bukan tipe risk taker, ya kan? Ada orang yang risk averse, risk normal. Saya tipe normal risk aja. Jadi kemudian saya lihat ya udah ada reksadana yang dipaket mayoritas 70%-nya bond, 30%-nya pasar saham, ya udah ke sana. Jadi saya lebih nyerahkan ke ahlinya. Jadi saya hanya karena kan saya bukan pengusaha ya. Jadi saya kan lebih kuat di analisa. Jadi saya hanya analisa, tapi ahlinya mengemas, gitu kan. Jadi kembali lagi, itu kan perusahaan efek ya yang ngemas. Jadi saya lebih lihat produk-produk yang dikeluarkan perusahaan efek bekerja sama dengan bank. Nah, itu yang saya lihat. Karena kenapa begitu? Karena saya bukan tipe risk taker. Jadi saya melihat, karena mereka kan sudah ada lembaga penilai, memvaluasi daripada itu. Ya udah, saya serahkan sama ahlinya. Saya tinggal nentuin, ini switch ke sini, gitu aja. Ini Bapak udah hatam sekali ya. Sobat investor tuh, kalau misalkan kalian pengen bener-bener kayak expert nih kayak Bapak langsung saja nih Sobat Investor, hubungi Galeri Investasi Bank BJB. Aku tekankan lagi ya, di nomor teleponnya masih sama 022 4211 415 dan handphonenya ini di 0821 32000062. Pak, sebelum kita mengakhiri ada satu pertanyaan lagi nih yang ingin dijawab banget dari Pak Reza Ardian. Masa pandemi ini, enaknya nabung saham di bagian sektor apa? Perbankan atau retail? Tadi kan Bapak sudah sounding sedikit tuh tentang perbankan, bagaimana pemerintah sudah mengalokasikan dana lewat himbara untuk dana pen. Tapi retail juga gimana nih Pak? Menarik nggak sih Pak sebenarnya? Retail menarik juga ya. Kalau kita lihat kan ada beberapa saham performance retail tuh yang kita aman ya. Merasa aman kan selalu yang sering disebut tuh Astra, ya kan? Indofood gitu. Hanya kalau ya ditanya dari saya lihat pattern ya, dari mau 1 dekade yang lalu sampai sekarang, hampir semua saham bank itu selalu di antara Januari sampai Maret tuh melenting sebelum rob. Jadi kalau memang tujuannya hanya ingin ngerasain lentingan sedikit apapun, ya saya selalu bilang di saham-saham di bank ya. Nah, baru kita lihat di saham-saham bank. Ini kalau untuk belajar pertama ya, saham bank itu mana sih yang paling affordable, kan harganya macam-macam kan. Ya kalau saya sih bilang selalu, kembali lagi saran saya, coba deh dulu yang 100.000 rupiah ya, kira-kira gitu ke bawah. Oke, jadi kalau retail gimana Pak menurut Bapak? Kalau retail kita harus lihat ya, kalau retail itu kan gampang gini kita ambil contoh saham Astra. Kita tahu ketika kena COVID kan, penjualan mobilnya kan anjlok. Jebret. Wah, anjlok banget Pak. Lihat sahamnya. Nah, ketika kita bilang retail itu sangat dekat dengan pasar barang dan jasa yang saya bilang tadi.
Nah, itu kadang-kadang bereaksi terhadap turunnya demand terhadap barang dan jasa itu. Ya. Saya nggak tahu, tapi kalau kayak kita misalnya perusahaan obat farmasi, ya kan? Iya. Lihat sahamnya di masa COVID, cedeng, naik, Luar biasa ya Pak ya. luar biasa. Padahal Kalbe. vaksinnya belum diketemuin kan, tapi ternyata kalau kita lihat psikologisnya, orang percaya ke saham retail itu karena vitaminnya kan dianggap untuk wah ini meningkatkan daya tahan tubuh, ya dia percaya, ya harga sahamnya naik juga, gitu kan. Oh iya iya iya. Begitu. Jadi kalau misalkan mau di highlight ini lebih menarik sektor perbankan ya Pak ya untuk Aman, menabung saham karena gitu ya. selama Aman. bukan risk taker ya, selama bukan risk taker itu aja, tapi hold it antara Januari sampai Maret, lepasnya di Januari. Maret. Oh gitu, baik Pak. Tapi untuk pemulihan IHSG sendiri kita harus sabar-sabar ya Pak ya, karena kayaknya di 2022 seperti yang Bapak bilang ya. Dan juga ini kuartal ketiga kita belum tahu ya, kita bakal terkontraksi seberapa besar. Ya semoga nanti ketika ada pemberitaan di kuartal ketiga ekonomi Indonesia seperti apa, IHSG nggak langsung volatile seperti biasanya ya, sentimen tuh mempengaruhi banget nih IHSG gitu. Ya Pak, waktu kita nih udah habis dan pertanyaan tadi kita udah jawab sedikit-sedikit ya, walaupun tidak semuanya. Mohon maaf sobat investor, tapi nanti kita mungkin kita adakan lagi kali ya Pak IG Live nih BJB dan IDX Channel, karena banyak sekali ya antusiasmenya nih kita lihat. Dan tadi saya juga lihat komen-komennya, ada beberapa juga orang-orang yang udah mau mulai investasi tapi mungkin bingung mau mulainya gimana. Literasi seperti ini Pak ya, kayaknya lebih mudah untuk memasuki anak-anak, contohnya anak-anak milenial gitu ya Pak ya, karena kan sosial media Instagram itu sangat lekat dengan kehidupan rakyat milenial, anak-anak milenial. Gitu Pak Antonius Sumarlin, terima kasih banyak atas waktunya bersama IDX Channel. Dan juga aku mau tekankan sekali lagi bagi sobat investor khususnya di Jawa Barat nih yang mau memulai investasi, yang tadi mungkin mendapatkan ilham dari Pak Antonius nih terkait dengan investasi, bisa aja langsung hubungi Galeri Investasi Bank BJB. Lagi-lagi di nomor telepon 022 4211415 dan bisa menggunakan handphone juga di 0821 32 000, nolnya 4 kali ya, 62. Dan tiga kata dari saya, yuk nabung saham. Gitu. Pak Antonius, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Stay safe juga ya Pak ya, di tengah pandemi ini kita. Stay safe juga Mbak Clara. Vaksinnya belum ketemu, jadi lebih baik kita pakai masker sekarang. Nih saya lagi live, makanya saya belum pakai masker, tapi kalau udah selesai live saya langsung pakai masker nih. Bapak juga kan? Juga, pasti harus selalu. Iya. Pakailah masker sebelum pakai ventilator. Serem banget ya Pak ya. Serem, jangan sampai ke sana. Jangan sampai ke sana. Ya sudah Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. Ya sobat investor, kita tadi sudah berbicara ya terkait dengan peluang investasi di tengah pandemi, mending tahan atau mending mencoba investasi aja, coba-coba gitu. Dan bagi kalian nih yang masih mau berinvestasi, ada keinginan nih di tengah pandemi ini, kalian langsung aja kontak Galeri Investasi Bank BJB di nomor 022 4211 415 gitu. Terima kasih ya sobat investor. Bye-bye. Terima kasih komen-komen baiknya. Aku bacain loh dari tadi.